Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa imamina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman hafizakumullah. Kajian kita pada sore yang semoga diberkahi oleh Allah ini adalah kajian tafsir surat An-Naba. Kita bersyukur kepada Allah ya ibadallah, ya, telah diberikan kesempatan untuk menikmati tafsir ya, juz ke-30. Ya, dalam tafsir itu ya, kalau menafsirkan Quran itu dari kanan, ini dari kiri ya. Seharusnya An-Naba dulu baru ditutup sampai An-Nas. Kita ini An-Nas dulu baru An-Naba. Ya, insya Allah kalau nanti diberikan kesempatan oleh Allah, kita ya menafsirkan dari awal. Ya. Tapi juz 30 sudah selesai. Nanti kalau kita nafsirkan lagi, seandainya dari awal surah Al-Baqarah atau juz 29, kita tafsirkan dari Al-Mulk, bukan dari Al-Mursalat tadi ya. Karena menafsirkan Quran seperti itu namanya tafsir tahlili, tafsir analisis, menganalisa ayat-ayat Quran urut sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf, ditinjau dari beberapa aspeknya, aspek lugawi, bahasa balaghahnya, fikihnya, kemasyarakatannya. Intinya menampilkan hidayah Allah untuk manusia dalam kehidupan ini, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Ibadallah, juz ke-30 itu tema besarnya adalah turuqatun mutawaliyah ala wahis. Jadi ketukan yang terus menerus bertubi-tubi agar umat manusia bangun dari lelap, bangun dari kelalaiannya. Makanya ciri khas surat-surat Makkiyah itu atau tanda-tanda surat Makkiyah itu ketokannya keras-keras, ayatnya pendek-pendek dan menggedor hati manusia yang sedang lupa. Termasuk ya surat An-Naba ini. Saudaraku sekalian, surat An-Naba dimulai dengan istifhamun ingkariyun. Istifham itu pertanyaan, ingkari ya, yang berisikan ingkar, penolakan. Jadi bukan pertanyaan untuk dijawab. Aslinya ikhwatal iman hafizakumullah, kalau ada pertanyaan itu kan butuh jawaban. Banyak ilai aina tadhab, saudaraku kamu mau pergi kemana? Adhabu ilal masjid. Nah, pertanyaan ini tidak untuk dijawab, tapi penolakan dari Allah. Amma yatasa'alun, mengenai apa mereka saling bertanya. Kok aneh, sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang pasti kok dipertanyakan. Itu namanya istifham ingkari. Karena orang-orang kafir saling bertanya-tanya ya. Mengenai apa? Anin naba'il azim. An-naba itu makna aslinya al-khabarul haim, berita besar. Di sini juga anin naba'il azim, tentang berita yang agung. Jadi Allah tidak menyebut mereka itu saling bertanya tentang apa. Allah tidak menyebut mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Tapi yang disebutkan adalah sifatnya, bahwa hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat
agung, sangat besar. Sehingga umat manusia hendaknya dalam hidup ini selalu ingat, berpikir bagaimana nantinya kita semua itu kalau sudah dunia ini kiamat. Kalau nanti kita semua sudah kembali kepada Allah di alam akhirat, apa yang kita dapatkan? Saudara sekalian, hafizakumullah, orang-orang kafir itu yang mereka saling mempertanyakan hari kiamat adalah hari yang alladzi hum fihi yakhtalifun, yang mana mereka berselisih tentang hari kiamat. Sudah barang tentu yang berselisih antara orang kafir sendiri, karena orang beriman tidak ada yang berselisih. Karena orang beriman sudah barang tentu yakin iman bahwa hari kiamat hak, akhirat itu hak. Tapi dikalah yang berselisih, hafizakumullah. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, ketika mereka berselisih tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan firman-Nya, kalla saya'lamun. Kalla itu di dalam tafsir disebut kalimatu zajrin, kalimat yang maknanya untuk melarang. Makanya orang menerjemahkan jangan begitu, sekali-kali tidak. Artinya kamu tidak layak untuk memperdebatkan hari kiamat, karena hari kiamat itu pasti tiba. Makanya dalam surat An-Nahl, Bapak Ibu sekalian, kiamat itu diredaksikan sudah tiba. Coba Bapak Saudaraku sekalian lihat surat An-Nahl, surat nomor 16, ayat pertama ketika Allah berfirman, ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata, telah datang. Saudaraku, telah datang itu kata kerja akan atau sudah atau lampau? Fi'il apa? Fi'il madhi. Kenapa bunyinya bukan ya'ti amrullah? Perkara Allah yang maksudnya hari kiamat akan datang, tapi redaksi Qur'annya sudah tiba. Ulama tafsir menjelaskan karena litahaqqukil wuqu', karena kejadiannya pasti, maka diredaksikan dengan fi'il madhi seolah-olah kiamat itu sudah tiba, maka tidak layak. Kalau ada manusia memperdebatkan itu, maka Allah ingatkan, kalla, jangan seperti itu, sekali-kali tidak. Kemudian Allah mengancam dengan firman-Nya, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Apa yang diketahui itu kan membutuhkan maf'ul, karena ya'lamu itu fi'il ta'addi yang membutuhkan maf'ul bih, membutuhkan kata penderita. Tapi di sini tidak disebut mengetahui apa ya. Itu kalau ulama tafsir menjelaskan lebih menyeramkan. Saudaraku, antum dan saya pernah kecil atau langsung jadi berjaga? Akhi, waktu kita kecil, saya atau yang lainnya, namanya anak dia, bermain nggak tahu waktu. Udah mau deket maghrib, belum pulang, belum mandi, belum siap-siap sholat jamaah, belum siap-siap ngaji. Orang tua kita karena cinta sampai anaknya, sayang pada anaknya, jangan sampai anaknya itu larut dalam permainan saja, nggak tahu waktu, akhirnya dimarahi. Ketika orang tua, awas kamu akan tahu ya, dengan tak jewer lagi, takut mana? Takut mana? Awas kamu ya, akan tahu kamu main sampai sore-sore begini. Gak disebutkan ancamannya dengan kok terlambat tak jewer kowe. Itu tak lebih takut mana? Kalau tak jewer itu cuma jewer doang.
Kalau awas, kalau awas di benak kita ancaman itu macam-macam. Bisa dijewer, nggak dikasih uang, nggak bisa pulang dan macam-macam. Jadi umum, makanya ulama mengatakan kalau ada fi'il fa'il kemudian maf'ulnya tidak disebut, itu litakmim, untuk umum, sehingga orang-orang kafir harusnya lebih takut ya, kepada apa yang terjadi di hari kiamat nanti. Saudara sekalian, setelah istifham ingkari, yang kedua adalah jaulatun fil kaunil mamdur. Jadi kandungan yang kedua dari surat An-Naba setelah istifham ingkari, yang kedua adalah jaulatun fil kaunil mamdur. Kita diajak oleh Allah untuk jaulah, untuk jalan-jalan, piknik, wisata, menikmati jagat raya yang terpapan, yang kelihatannya jelas, ya, yang ditayangkan secara gamblang oleh Allah. Pertama, saudara sekalian, kita diajak jalan-jalan oleh Allah, ya, kemana? Ke bumi dan gunung. Mari kita lihat, ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Tidaklah kami jadikan bumi, akhi, bumi ini dijadikan oleh Allah mihada apa? Hamparan. Dengan dijadikan bumi ini hamparan, saudaraku sekalian, kita bisa beraktivitas, ya, dengan apa saja yang bermanfaat. Saudaraku sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak kita untuk menatap, memandang ciptaan Allah yang mamdur, yang kelihatan, itu hanya untuk doktor, profesor, atau untuk setiap manusia. Dari SD sampai profesor semua paham semua. Walaupun seorang profesor, doktor semakin tinggi tingkat intelektualnya, semakin tinggi harus cara mentadaburinya. Tapi bukan berarti tidak bisa dipahami oleh manusia yang anak kecil, yang baru sekolah. Kan kehebatannya Quran ini di antara mukjizat Quran adalah firman Allah yang ada dalam Quran itu bisa difahami seluruh manusia, Arab atau ajam, anak kecil atau profesor. Walaupun tidak bisa dipungkiri, orang yang tingkat intelektualnya semakin tinggi, semakin mendalam ketika mentadaburi ciptaan Allah. Contoh bumi. Siapa yang tidak tahu kalau bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai hamparan, sehingga saya, antum yang solihun bisa berjalan, bisa bekerja, bisa beraktivitas. Ini cara Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya yang ada di dunia ini. Tetapi saudara sekalian, ayat seperti ini kalau kita tidak renungi, tidak sedikit manusia yang taballut, gablek, karena tidak rajin mentadaburi ayat-ayat Allah. Coba, ya, jangan coba lah, seandainya saja kita bekerja dari Bekasi, Cibitung, Jakarta, Tangerang ke sini. Seandainya di bumi itu disentil sedikit oleh Allah, seperti yang terjadi di Palu, Pak, Bapak bisa kerja nggak? Kata menantu saya yang melihat langsung ke sana, jadi tanah itu kayak bubur diputer. Nah itu kira-kira kita bisa sampai tempat kerja. Masya Allah. Itu baru gempa di dunia, belum kiamat itu. Masya Allah. Dan ada kekuasaan Allah, semuanya itu hancur, tapi masjid gak apa-apa, aman. Itu berarti gempa ada yang nyupir, ya, supirnya siapa kira-kira itu? Bisa belok. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah mihada, ya. Kemudian juga
wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai autada, pasak. Siapa tidak tahu? Anak SD saja tahu, anak TK kamu juga tahu. Coba anak SD TK yang lagi kemah, ketika bikin kemah itu ada apanya nih, supaya kemah itu tidak roboh? Nah, ada pasaknya. Itu kan mudah dipahami oleh siapapun, walaupun ilmuwan, ya, ulama, alimul ardi wal jibal, ilmuwan yang menekuni masalah-masalah bumi dan gunung, mungkin pemahaman belum dalam. Bagaimana cara Allah menjadikan bumi itu bisa dilewati, bagaimana Allah menjadikan gunung sebagai pasak bumi, antara satu, ya, makhluk dengan makhluk yang lainnya, antara daratan dan lautan, ya, dibikin oleh Allah sedemikian rupa sehingga benar-benar bumi layak untuk dilewati, lautan layak untuk kita berlayar. Tetapi dengan kasat mata saja, nggak usah dengan ilmu-ilmu modern, kita semua paham bahwa gunung-gunung itu diciptakan oleh Allah sebagai pasak bumi, ya ibadah. Ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Hafizakumullah. Coba kalau gunungnya semua hancur, buminya jadi apa? Masya Allah. Ini yang pertama adalah al-ardu wal jibal wan ni'amu fihima. Ba, dari nomor kedua, ya, al-insan wa ni'amullah alaihi, manusia dan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Seperti apa ketika Allah berbicara tentang manusia dan nikmat apa saja yang diberikan Allah kepada manusia? Mari kita lihat lagi. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian azwajan, berpasang-pasang. Jadi di antara sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku di dunia ini, sehingga manusia hidup tenang, ya ibadallah, tentram. Di antaranya bentuknya adalah Allah menciptakan setiap makhluknya, terutama manusia, dijadikan berpasang-pasang. Itu kan difahami oleh setiap manusia. Apakah pendidikannya SD sampai S3, semua paham bahwa makhluk itu diciptakan Allah berpasang-pasang. Berarti kalau ada orang hidupnya tidak berpasang-pasang, ya belum sempurna, menderita. Makanya saya ulang-ulang, karyawan kita di sini jangan memperlama penderitaan, karena yang belum punya pasangannya berarti belum mengikuti sunnatullah. Ya Rahim, antum semua sudah bahagia semua atau ada yang masih menderita? Hah? Jangan lama-lama ya, cepat lagi, ya, jangan sampai ya lebih dari tahun ini, ya, sebelum tahun 2020 antum harus mengakhiri penderitaan. Karena apa kata Allah tadi? Wa khalaqnakum azwaja atau wa khalaqnakum munfaridin. Kami ciptakan kalian sendiri-sendiri atau berpasang-pasangan nih. Ya, makanya cepat kawin ya. Ya. Jangan takut rezeki, karena biasanya orang itu kalau mau kaya harus kawin dulu, ya kan? Orang-orang yang kaya di dunia ini lagi, biasanya kayanya sebelum kawin atau setelah kawin lagi? Setelah kawin. Ada yang kaya beneran, ada yang kaya begitu aja, ya kan? Masya Allah. Jadi Allah menciptakan dunia ini berpasang-pasang. Itu difahami oleh siapapun. Ada laki, ada perempuan, ya, ada jantan, ada betina. Kalau listrik ada yang ijabi, ada yang salbi, ada yang min, ada yang plus. Kalau pohon-pohonan ada benang sari, ada apa lagi? Ya putih atau benang biru sari, ya nah, intinya adalah azwajan. Makanya ketika manusia tidak berpasang-pasangan, berarti belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dan aku mesti ingat lagi ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam ahli sunnah wal jamaah, Imam ahli hadis,
imam yang muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kalau seandainya ya hari ini istri saya meninggal, semoga istri kita semua panjang umur ya, maka hari ini pula saya kawin lagi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tidak berani apa? Sendirian, karena saya takut kalau tidak kawin lagi nanti malam hari di tempat tidur saya ada, atau ingat nggak gitu? Saya ulang-ulang terus hadis ini, syaitan. Karena Nabi bersabda, alaikum bil jamaah, karena fa inna syaitana ma'al wahidi. Kalian harus berjamaah karena syaitan bersama orang yang sendirian. Jadi bujangan yang sendirian temannya siapa? Nah, makanya cepat kawin lagi ya. Masya Allah. Padahal ulama besar, apalagi saya, takut kita. Nah, tapi jangan difahami teks ya, jangan difahami langsung begitu. Artinya ulama yang alim pun tidak berani sendirian. Jangan nanti istrinya Pak Kiai, Bunyai meninggal jam 9 pagi, jam 3 sore Pak Kiai kawin lagi. Kira-kira ibu-ibu protes ada nggak? Mentolo tenan itu Pak Kiai ya. Kuburan ibu Nyai terus durung garing us kawin. Kira-kira ibu-ibu komentar seperti itu berdasarkan Quran dan Sunnah atau berdasarkan perasaan? Perasaan yang perempuan. Kemudian kiai yang kawin hari itu juga kira-kira nggak punya apa? Ya terserah teman. Saudara sekalian, kenikmatan Allah yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasang. Makanya dalam ayat yang lain surat Ar-Rum bahwa Allah menciptakan istri itu adalah litaskunu ilaiha, ila itu arti kebutuhan, agar kamu tenang kepada